Selamat menikmati alur cerita dari saya. Jadi tanpa berlama-lama lagi, mari masuk ke intro. Madu aman buat kisah membara, alur hadir bawa cerita, petualangan penuh warna, bersama kita jelajahi dunia. Scene diawali dengan seseorang yang sedang mengucapkan mantra. Aslan akan memberikan keselamatan dan tanah yang penuh dengan kematian akan menghilang, lalu tanah yang hijau akan tiba. Bahkan tanah yang lebih hijau dari tanah lainnya akan turun memberkahi kita. Lalu terlihat orang-orang yang sedang membicarakan tentang orang yang sedang membaca mantra, yang ternyata adalah mage terkenal di Aslan dan sering dikenal sebagai peramal yang ramalannya selalu terjadi. Lalu Rahama berujar di dalam hati, aku menjadi terpikirkan tentang perang penaklukan, dan itu sudah diselesaikan dengan 3 pangeran lalu. Bantuan mage yang tepat pada waktunya, ia pun mengatakan, jika apa yang kau katakan tadi benar-benar menjadi kenyataan, maka aku akan dianggap sebagai kaisar terbaik dalam sejarah. Namun hal itu malah membuat mage itu bingung, karena di dalam ramalannya, Rahama akan dikenal sebagai kaisar terburuk dalam sejarah, dan kota-kota yang tak terhitung. Jumlahnya akan hancur karena tindakan Anda. Bahkan saya bisa melihat akan banyak sekali warga yang meninggal karena kecerobohan dan keras kepala Anda akan membawa malapetaka bagi Aslan. Tapi Anda akan melakukan satu hal yang benar, karena Anda akan menuntun malaikat ke tanah ini, dan salah satu anak Anda akan dipilih oleh malaikat. Lalu, namun tiba-tiba saja, Rahama mencengkram kepala mage itu hingga mengakhiri kehidupannya dan berkata, dasar tikus sialan dari kerajaan feodal. Kalian buang mayat itu di padang pasir, lalu biarkan mayatnya dimakan oleh binatang liar. Namun mengejutkannya, mage itu belum mati dan berkata, sungguh tentara yang sangat suci dan mulia. Lalu, ia yang dicintai oleh para dewa dan orang asing dari dunia lain yang diundang ke dunia ini untuk membawa keselamatan kepada dunia ini. Lalu Sin kembali berpindah ke waktu sekarang. Di saat pertemuan Alan dan Rahama, Rahama mengatakan bahwa Necromancer, apakah kaulah malaikat itu? Rahama berujar di dalam hati, meskipun aku melihat hanya sekilas, ditambah lagi ia yang masih seorang bocah, jadi apakah benar ia akan menjadi ancaman yang lebih besar dibandingkan Holy Emperor ataupun Putra Mahkota? Sialan, ia membuatku mengingat perkataan mage tua gila itu. Lalu Rahama meminta anak-anaknya untuk menahan orang-orang yang lainnya, dan ia sendiri akan mengurus Necromancer ini, ujarnya, sembari menerjang ke arah Alan. Namun, karena kejadian itu yang terlalu tiba-tiba, membuat Alan hanya bisa bertahan menggunakan tangannya, dan harus berakhir terpental hingga menembus tembok rumah yang ada di belakangnya. Lalu hal itu mengejutkan Alan karena kekuatan macam apa yang baru saja mengenainya. Namun Rahama tidak berhenti di situ saja, melainkan ia langsung meloncat ke atas dan bersiap untuk menggepreknya. Lalu muncul notifikasi sistem yang menjelaskan nama Rahama Kaisar Aslan yang memiliki trait destruktif, ambisius, memiliki kecenderungan tirani, kekuatan sihir yang sangat besar, kekuatan fisik yang luar biasa, skill bertempur yang luar biasa. Dan setelah membaca keterangan itu, Alan pun akhirnya mengetahui bahwa orang yang sedang ia lawan adalah kaisar dari kerajaan Aslan, yang berarti ia tidak boleh meremehkannya. Lalu Alan pun memunculkan tongkat sihir Amon. Tapi karena tongkat itu yang cukup besar dan berat, membuat Alan sedikit kesusahan menggunakannya. Dijelaskan, tongkat Amon memiliki kemampuan amplifikasi sihir berkisar antara 50% hingga 200%, tergantung pada kemampuan pengguna, dan 10% peningkatan pemulihan, 10% penguatan pengaruh pada semua skill. Lalu Alan mencoba menjaga jarak dari Rahama dengan menggunakan kekuatan suci. Ia berujar di dalam hati, aku harus memperkuatnya sampai statistik yang kuinginkan muncul. Lalu ia pun mulai melakukan amplifikasi kepada efek tongkatnya. Namun, ia selalu tidak mendapatkan hasil yang ia inginkan. Namun karena terlalu lama melakukan amplifikasi, ia hampir saja terkena serangan Rahama. Tapi untungnya ia berhasil menahan serangan itu menggunakan tongkatnya. Dan kemudian, Alan memunculkan tangan kerangka yang setiap tangannya memegang senapan. Lalu ia pun melancarkan tembakannya ke arah kepala Rahama. Tapi sayangnya, dengan mudah, Rahama bisa memblokir serangan itu menggunakan perisainya. Lalu Rahama mulai berjalan mendekati Alan, sembari terus menahan serangan yang dilancarkan Alan, dan seketika Rahama
melemparkan perisainya hingga berhasil menghancurkan tangan kerangka milik Alan. Lalu Rahama langsung mendekat dan memukul Alan menggunakan gadanya hingga kembali terpental. Rahama mengatakan, ternyata kau kurang memiliki pengalaman dibandingkan dengan reputasimu. Terlihat Alan yang kembali menghantam dinding hingga membuatnya memuntahkan seteguk darah. Lalu Rahama berjalan mendekatinya dan memegang salah satu tangan kerangka, namun tiba-tiba saja terlihat cahaya biru dari bawahnya yang ternyata adalah tembakan yang melesat mengenai dagunya. Lalu Alan yang sembari tersenyum berkata diam. "Lah, Pak Tua, memangnya untuk apa kau begitu semangat seperti ini?" Mendengarnya Rahama hanya melirik dengan tajam. Lalu Sin berpindah ke Rufel yang sedang melawan para Hashashin. Rufel mengatakan bahwa apakah mereka tahu siapa dirinya? Karena ia adalah pangeran ketiga dari kerajaan Holy Empire. Mendengarkan yepingan Rufel membuat salah satu Hashashin berkata, "Ah, bacot sekali, padahal ilmu pedangnya saja lebih buruk dari seorang bocah." Lalu terlihat Daimon yang bertanya, "Apakah kau tidak punya alat apapun untuk mengeluarkan kita dari situasi ini?" Hans membalas ini, "Aku sedang mencari sesuatu yang bisa mengulur waktu untuk kita bisa melarikan diri." Namun, tiba-tiba saja, salah satu Hashashin berteriak memanggil T-nya dan memintanya untuk menyerah, lalu kembali dengan mereka. "Dan serahkan pangeran, maka ayahmu tidak akan menyalahkanmu, karena hanya kami yang memahami T-nya. Jadi kami tidak ingin bertarung. Tapi jika kau teruskan ini..." Namun T-nya langsung memotong dan berkata, "Aku tahu itu, tapi aku tidak bisa, karena aku telah bertemu dengannya dan belajar bagaimana menjalani hidup yang bermakna. Jadi aku akan tetap bertarung untuknya." Namun Daimon terkejut, karena melihat hal yang dibawa oleh T-nya. Terlihat ada sebuah biji pohon yang sudah sedikit bertunas, yang terlihat seperti sedang diselimuti oleh kristal. Lalu Sin kembali berpindah ke pertempuran Alan dan Rahama. Terlihat Skeleton Ellen yang mencoba untuk menahan Rahama, namun sayangnya dengan mudah Rahama berhasil mengalahkan para skeleton. Lalu Ellen kembali mencoba untuk menembak Rahama, namun sayangnya tetap gagal. Dan Rahama langsung menghentakkan perisainya ke tanah, yang mengakibatkan tanah yang berada di bawahnya retak hingga terpental ke atas. Lalu dengan sangat cepat Rahama memukul bongkahan itu hingga melesat ke arah Alan. Tapi untungnya Alan masih berhasil menahan serangan itu menggunakan perisai sihirnya. Namun Rahama yang melihat Alan mulai kelelahan dan terlihat pergerakannya yang tidak secepat saat awal bertarung, membuat ia ingin segera mengakhiri pertarungan ini. Tapi Alan masih berhasil menghindari serangan itu. Lalu Alan berujar di dalam hati ini, menjengkelkan, tapi apa yang dikatakannya benar? Ditambah lagi gaya bertarungnya yang sulit untuk dihadapi dan kekuatan suciku yang telah habis. Bahkan sekarang rasanya aku mau pingsan setiap kali aku menggunakan kemampuan ini. Dan sayangnya, makhluk sumonku tidak bisa mengulur waktu dengan baik. Bahkan ini pertama kalinya aku merasa terpojokkan, tapi kenapa bajingan itu malah terlihat berbeda dibandingkan saat pertama kali kita bertemu. Jadi aku rasa ini adalah efek samping dari membakar masa hidupnya untuk mendapatkan kekuatan. Dan dengan dugaanku itu, berarti aku hanya perlu mengulur waktu sebentar. Namun tiba-tiba saja Rahama berteriak meminta para Hashashin untuk mengorbankan nyawa mereka kepadanya. Seketika hal itu mengejutkan Alan, karena bagaimana bisa ia melakukan hal sekeji itu? Lalu terlihat para Hashashin yang mengeluarkan aura merah yang mengalir keluar, lalu diserap oleh Rahama. Melihat kejadian itu membuat Alan menjadi kesal, karena melihat Rahama yang mengisi kembali masa hidupnya dengan cara menyerap para Hashashin, yang berarti Alan tidak bisa hanya terus-menerus mengulur waktu untuk menunggu masa hidup Rahama habis. Lalu terlihat Rahama yang menghentakkan kakinya dengan sangat keras hingga membuatnya langsung meluncur ke arah Alan dengan sangat cepat, hingga membuat Alan menoleh di saat gada milik Rahama sudah sangat dekat dengan kepalanya. Namun, untungnya, tiba-tiba saja muncul akar pohon yang melindunginya. Melihat hal itu Rahama bertanya, "Apakah kau sekarang juga mensaman pohon?" Namun, Alan yang masih kebingungan tiba-tiba saja mendengar suara yang berkata, "Apakah kau bisa mendengar suaraku dan aku di sini? Karena anak-anak ingin melindungimu." Lalu Sin berpindah ke Hans dan yang lainnya. Hans mengatakan bahwa ia menggunakan bom asap untuk mengulur waktu. Tapi dari mana asalnya hal ini? Terlihat sebuah pohon besar yang sebelumnya ada di tempat markas Black Order, yang sekarang berada di hadapan T-nya. Lalu orang-orang yang melihat T-nya pingsan meneriakinya untuk segera bangun. Lalu saat T-nya bangun, ia mendengar suara dari pohon di depannya yang berkata, Aneh sekali, aku tidak pernah menyangka akan disummon oleh Dark Elf. Padahal,
dirinya adalah seorang spirit. Tapi, setelah kupikir-pikir, kau setidaknya adalah setengah elf. Jadi apakah kau menggunakan kekuatan suci dan sihir secara bersamaan? Jadi sepertinya ada yang berdampak kepadamu, karena bisa mengkombinasikan kekuatan suci dan sihir. Bahkan aku masih tidak menyangka akan melihat ini dalam hidupku. Jadi apa yang aku ulurkan hanyalah benih dari pohon yang tumbuh di markas Dark Order, dan sebagai tanda terima kasih terhadap apa yang telah dilakukan Alan dengan menganalisis hukum di balik warping dan makhluk yang disummon Alan. Bersama dengan semua informasi yang telah aku kumpulkan, aku mencoba mensaman High Spirit sebagai penengah. Oh iya, seharusnya aku memperkenalkan diriku. Jadi perkenalkan, namaku Yggdrasil, dan aku adalah pohon dunia yang menjaga keseimbangan dunia, pohon kehidupan yang menyatukan dan menghubungkan semua dunia di zaman kuno, atau bisa disebut sebagai pusat dunia. Mendengarnya Tinya bertanya, tapi di buku dikatakan bahwa Yggdrasil adalah pohon yang hanya ada di dunia spirit. Lalu Yggdrasil menjawab, ya, jika aku menggunakan istilah di dunia kalian, maka keberadaanku hampir seperti klon, atau bahkan bagiku melewati dimensi itu. Sulit, Tinya kembali bertanya. Jadi kalau begitu, apakah maksudmu aku mensaman pohon dunia? Yggdrasil membalas, ia tidak sepenuhnya. Salah karena anak-anak bilang, ada seseorang yang mencoba mensaman spirit dari dimensi lain. Jadi aku datang kemari atas kehendakku sendiri, dan kau ingin mensaman teman ini kan? Ujarnya sembari memunculkan sebuah spirit yang mengeluarkan air dari kelopaknya. Melihat spirit itu Tinya mengiyakannya. Lalu Yggdrasil kembali mengatakan bahwa ia bisa merasakan emosi yang kau miliki memanggil mereka, tapi aku tidak bisa mengambil nyawa makhluk lain. Dan tiba-tiba saja Yggdrasil menggerakkan akarnya yang lalu memunculkan air dan seketika membuat tanah itu menjadi subur hingga ada rerumputan yang muncul seketika. Lalu Yggdrasil kembali berkata, tapi aku hanya bisa memberikan kehidupan, dan aku tidak bisa tinggal lama. Dalam bentuk ini jadi bantuanku berakhir di sini, dan sekarang lakukanlah seperti yang kau inginkan. Mendengarnya Tinya bertanya, apa yang harus ia lakukan? Namun Yggdrasil hanya mengatakan hal itu sudah diputuskan sejak dahulu. Lalu, Sin berpindah ke Alan yang sedang mendengarkan suara Yggdrasil. Alan pun bertanya, apa yang sebenarnya terjadi? Yggdrasil membalas, kami adalah teman dari kontraktor, dan kami akan membantumu. Lalu seketika, luka-luka yang dialami, Alan langsung pulih. Lalu terdengar suara Yggdrasil yang mengatakan, tanah tandus ini akan berubah menjadi tanah yang penuh tanaman hijau dan cahaya. Biru cemerlang akan bersinar lebih terang dari negeri manapun. Namun Rahama yang mendengarnya malah membuatnya marah dan to be continued. Terima kasih karena telah menyaksikan video dari saya. Tapi sebelum menutup video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih karena telah bergabung ke membership channel ini.